Ya, hadirkan, itu cepat terkabul. Bahkan nanti kita detilkan saat akan salam, kan baru sujud ya, baru duduk dan baru sujud. Kalau langsung salam kan batal salatnya. Jadi kita tahiyat dulu, di akhir ada rahasia besar. Saking besarnya rahasia ini, sampai-sampai ada seorang ulama minta anaknya mengulang sholatnya karena lupa membaca doa bagian akhir ini. Ada 4 keadaan, pertanyaan yang pertama, di dalam sholat, yang posisi ini bila baik dikerjakan cepat mengabulkan doa. Yang pertama dalam berdiri. Spesifiknya adalah dalam bacaan Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilnya adalah hadis qudsi tersambung kepada Nabi, jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalimatnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nabi SAW menyampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku bagi salat menjadi 2 bagian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar mengerjakan bagiannya, maka apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Kalau hamba memulai membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka aku jawab. Ingat ya, kalimat Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Bacaan Al-Fatihah dijawab. Karena itu perbaiki bacaannya. Belajar dengan betul dan rasakan bahwa kita diawasi, itu ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi salat yang bagus itu salat yang merasa Allah melihat, diawasi. Ya, karena merasa diawasi, kita perbaiki bacaan kita supaya benar. Malu di hadapan Allah bacaan enggak bagus. Allah jawab, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Ketika hamba sampai ke kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba sampai pada kalimat maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba sampai ke kalimat, ya Allah, kau perintahkan aku ibadah, sekarang aku salat hanya untukmu. Dan kau perintahkan aku memohon kepadamu, sekarang aku minta hanya padamu. Karena prinsip sholat ketika diperintahkan itu senafas dengan permohonan solusi. Itu ada di Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri was sholat. Engkau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong lewat sholat. Lalu kita katakan, iyyaka na'budu, engkau perintahkan aku sholat, sekarang aku sholat padamu ya Allah. Ya, ibadah itu na'bud itu sholat maksudnya. Itu maksudnya Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa iyyaka nasta'in, engkau perintahkan aku minta tolong, sekarang aku punya masalah ya Allah, kepadamu aku mohon. Nah, ini sertakan dalam hati kita. Begitu sampai ke kalimat wa iyyaka nasta'in, sertakan di hati kita karena waktunya terbatas. Ya. Nanti langsung ditunjukkan oleh Allah dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Digabungkan semua masalah kita di satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita sertakan dengan kalimat itu hajat kita di situ dan Allah Maha tahu dengan keadaan hati kita seketika. Ya. Apa dalil prakteknya? Dalil hadis sudah, dalil kemudian di Qur'annya dengan praktek itu dialami dan dilakukan oleh Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan ayat ke-39. Oke. Nabi Zakaria bermohon dalam salat, dalam berdiri. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria berdoa dalam salatnya. Beliau minta, ya Allah, manusia menghukumi aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon kepadamu dari yang tidak punya batas dalam pemberian. Aku mohon padamu saja, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabul juga, mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka setelah doa itu disampaikan, salatnya belum selesai. Langsung malaikat turun menyampaikan, Allah mengabulkan doamu. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Itu poinnya, berdiri dalam salat. Oke, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira engkau akan punya anak namanya langsung dari Allah, Yahya. Jadi Yahya itu nama langsung dari Allah. Ya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, ada bayi yang lahir hidup dari rahim perempuan yang divonis monopos dan mandul. Maaf, bagi Allah tidak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Kedua, saat ruku'. Jadi satu, berdiri. Dua, saat ruku'. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat ke-43. Itu sudah saya jelaskan. Yang ketiga, saat sujud. Tadi sudah kita uraikan. Yang keempat, sesaat sebelum salam.
di bagian doa terakhir. Nanti kita detilkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Setelah itu isi dengan doa sebelum salam. Isi dengan doa. Ya, hadirkan itu cepat terkabul. Bahkan nanti kita detilkan saat akan salam kan baru sujud ya, baru duduk dan baru sujud. Kalau langsung salam kan batal salatnya. Jadi kita tahiyat dulu, di akhir ada rahasia besar. Saking besarnya rahasia ini, sampai-sampai ada seorang ulama minta anaknya mengulang sholatnya karena lupa membaca doa bagian akhir ini. Nah, bagaimana kisah dan turunannya? Nah, pertemuan berikutnya nanti saat masuk. Ini kan masih gambar dulu. Jadi itu 4 bagian. Itu satu. Yang kedua, teknis dari apa yang tadi disampaikan pada poin ini penting juga. Apakah kemudian kita melafazkan ya, atau kemudian menghadirkan saja pada diri kita untuk permohonan itu. Saya sudah pernah sampaikan kalau yang dimaksudkan sholat fardu, ya maka cukup bacakan yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan permohonan dalam diri kita. Dan tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Jelas ya? Tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Kalaupun ingin baca, dipahami sebagai bacaan doa, bukan bacaan Qurannya. Ya, itu dalam sholat-sholat sunnah. Bukan sholat fardu yang sudah detil bacaannya diikat dengan kalimat Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau sholat sunnah lebih fleksibel. Ya, misal dalam sholat sunnah pengen baca yang Al-Baqarah ayat terakhir itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan jangan baca dari awal, posisikan sebagai doa bagian tengah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai ujung misalnya. Tapi jangan baca dari awal dan diposisikan sebagai ayat Quran. Pahami sebagai bagian doa. Karena nggak boleh baca Quran dalam sujud. Jelas? Saya kira itu Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tolong sedikit jelaskan tentang sholat jama', jarak dan lain-lain. Baik, sedikit aja ya. Jama' artinya menggabungkan 2 hal dikerjakan dalam satu waktu. Contoh, sebentar lagi kita akan sholat zuhur. Setelah zuhur ada waktu asar. Maka ada jama' menggabungkan zuhur dengan asar. Jika saya gabungkan asar ke zuhur, dikerjakan di waktu zuhur, maka diawalkan. Dalam bahasa Arab, awal itu takdim, didahulukan. Maka jama' takdim. Jika saya ingin kerjakan zuhurnya di asar karena pertimbangan tertentu, maka diakhirkan. Jama'nya disebut jama' takhir. Sampai sini dulu, jelas dipahami? Jelas. Yang dijama' itu waktunya yang paling berdekatan. Jika sudah mendekat kepada yang satu, tidak bisa dijamak dengan yang lain. Contoh, zuhur dekatnya ke apa? Asar. Ya, maka zuhur pasangan jamaknya asar. Karena asar sudah dengan zuhur, maka asar tidak boleh dengan maghrib. Jelas? Maka maghrib dekatnya kemana? Isya. Maka maghrib boleh dijamak dengan isya. Baik takdim ataupun takhir. Subuh bagaimana? Subuh itu menyendiri. Karena itu jauh ke isya, jauh ke zuhur. Ya, jadi nggak bisa dijamak. Saya pengen jamak subuh dah sekalian tahajud ntar gitu kan, nggak bisa. Ya, ada saya di pesantren pernah begitu, si fulan tahajud bangun, masya Allah si bilang kawan ini soleh luar biasa bangun gini. Jumat tuh, terus selesai kita pulang dari masjid nih kawan perasaan tadi posisi tidurnya begini juga gitu bisa tahajud. Saya tanya, ya Mas fulan gitu kan, antum udah bangun, udah sholat subuh belum? Adi ini gimana? Udah saya jamak sama tahajud tadi katanya. Waduh, kelampau soleh kawan ini. Jadi ini subuh nggak bisa dijamak karena itu jaraknya jauh ke isya, jauh ke zuhur. Jelas sampai sini? Baik. Untuk kondisi menjamak ini ada 2 kondisi. Satu kondisi yang disebut masafah, jarak yang terjadi dalam perjalanan. Mau menempuh perjalanan, jaraknya cukup jauh. Jarak ini dulu jauh itu diukurnya dengan batasan farsakh. Ukuran batasan jarak. Kurang lebih 3 farsakh. Kalau di kilometerkan kurang lebih 80 atau 82 kilometer lah untuk sekarang. Jadi setiap perjalanan yang melewati batas itu dengan jarak itu disebut safar namanya. Ya, kalau dari sini mau ke warung bukan safar. Ya, tahap. Kemana akhi? Safar dulu. Mana tuh warung depan? Bukan safar. Safar itu minimal jaraknya berapa? 80 atau 82 kilo. Ini masafah. Yang kedua masyaqqah. Ya, masyaqqah, bukan masako. Masyaqqah. Masyaqqah itu kondisi yang menyulitkan menunaikan sholat sekalipun tidak dalam perjalanan. Anda profesi dokter akan mengambil tindakan
Tindakan ini operasi dilakukan dari jam 1 sampai menjelang maghrib. Oke, sampai jam 6 misalnya. Baik, maka kita kan tidak safar. Tindakan dilakukan. Ini akan melewati asar. Maka kedepankan asar, tunaikan pada waktu zuhur. Jelas? Walaupun tidak ada safar. Ya, tidak boleh nanti misalnya saya pamit dulu nih waktu operasi. Begitu dibuka, jantung dibuka, Allahu Akbar. Bentar ya, adzan dulu, salat dulu, ntar balik lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu yang disebut masyakkah. Nah, ada yang kemudian menganalisis ulama, jarak itu pun harus dilihat masyakkahnya juga. Karena dulu 80 kilo pakai unta. Kan? Atau jalan kaki. Unta kecepatan berapa? Standar rata-rata itu paling cepat dan 60-70. Ya, biasanya 30. Kalau santai banget 10-20. Itu kan? Nah, nyampainya kapan? Antum dari sini mau ke Bandung pakai unta. Itu kan? Nyampainya kapan? Itu kan? Tapi kalau Anda gunakan kendaraan kan bisa lebih cepat. Kadang-kadang tiba lebih cepat dari sebelum waktunya. Maka ada ulama yang melihat tetap masyakkah itu didahulukan daripada masafah. Jadi kalaupun jaraknya ada, tapi masyakkahnya tidak mendukung, ya tetap yang didahulukan adalah kadar kesulitannya. Tapi ada ulama yang tekstual, yang penting jarak, kalau sudah terpenuhi ya sudah, hadiah dari Allah. Gitu. Nah, ini tinggal silahkan aja dalilnya ada, mana pilih yang paling gampang, ya. Ada lagi kondisi yang tidak ada masafah, masyakkah juga ringan, tapi kondisi cuaca. Misal Anda biasa ke masjid nih, ya. Jamaah maghrib sudah ke masjid, tiba-tiba mau isya hujan besar begitu, geledeknya di mana-mana, ya kan? Nah, itu boleh dijamak seketika juga. Jamak sama dengan isya, lalu pulang isya nggak ke masjid lagi. Itu sudah masuk, itu sah, boleh dilakukan. Itu ada hadisnya juga yang tersambung dalam riwayat Madzhab Maliki, itu dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian, kalau zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Kalau saya jamak, dahulukan asar, takdim ke zuhur, ditunaikan 4-4. Maka disebutnya namanya jamak kamil. Sempurna. 4 rakaat. Jelas ya? Yang kedua, ada kondisi, ini saya sedang nunggu nih pesawat. Saya mau berangkat. Sudah di Halim atau di Soekarno-Hatta, nunggu. Kalau saya paksakan 4, saya ketinggalan pesawat. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Quran surah keempat ayat 101. Tidak ada salahnya kalau engkau khawatir dalam perjalanan engkau mengkosor. Kosor itu mengurangi, memotong. Ya, dikurangi itu jumlahnya mesti genap, harus selalu genap. Jadi yang ganjil nggak bisa dipotong, dibagi 2. Ya, zuhur jumlahnya berapa? 4, bagi 2 berapa? 2. Hasilnya harus genap, paling minimal 2. Boleh. Ya, maghrib berapa rakaat? 3. Bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Jadi nggak bisa dikosor maghrib, nggak ada 1,5. Oke, subuh berapa? 2. Sudah batas minimal, nggak bisa dikosor lagi. Udah 2 dikurangin lagi gitu kan? Nggak bisa. Ya, dan akhirnya pun jadi ganjil 1 kan? Maka jumlahnya yang bisa dikosor cuma 3 waktu. Zuhur, asar, dan isya. Nah, kosor itu ada yang sifatnya tunggal, ada yang sifatnya jama'. Misal, saya mau kosor nih, zuhurnya karena perjalanan, tapi saya nyampe Semarangnya bahkan sebelum asar. Maka saya nggak jama', kosor aja zuhur. Nyampe di Semarang, saya sholat asar. Kalau saya mau tinggal mukim. Jelas? Nah, tapi kalau saya kondisinya memang di sana juga kegiatan, aktivitas, maka saya kerjakan sudah berangkat ke bandara, saya kosor, saya jamak dan kosor. Gabungkan asar ke zuhur, masing-masing tunaikan 2 rakaat. Saya hadir di sini mengajar, saya kan lagi pergi nih, safar, jalan. Di sini saya ikut dengan Anda mukim tinggal di sini. Maka zuhur saya jadi imam misalnya, saya tunaikan zuhur 4 rakaat, saya kosor asarnya 2. Itu namanya jamak kamil dan kosor. Ya, kamilnya untuk yang zuhur, kosornya untuk yang asar. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, apalagi misalnya nanti karena permintaannya sedikit. Ustaz, tolong sedikit jelaskan. Nah, itu yang sedikit sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Ya, masih banyak masalah. Oh, ini panjang sekali, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, salam wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga dan tim Konten Akhir. Semoga Anda juga demikian. Saya berhijrah 2 tahun lalu dengan niat agar Allah ampuni segala dosa dan Allah ridho kepada saya. Insyaallah. Baik, saya mencintai menuntut ilmu, berniat baik untuk ke tanah suci, melaksanakan umrah dan haji, ibadah umrah melainkan traveling ke negeri lain. Alhamdulillah, baik sudah.
Sudah untuk haji, sudah DP, pendapatan saya 1/5 dari bla bla bla. Kemudian pertanyaannya apa ini? Oh, apakah saya berdosa kepada ayah saya kalau saya gunakan hasil kerja saya untuk umrah haji sementara dia membutuhkan bantuan dana dari saya. Oh, intinya bekerja, kemudian sudah menabung, keluarga butuh support. Mana yang didahulukan? Dalam kondisi ini, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92, paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang haji umrah pengen mabrur. Mabrur itu adalah sifat yang melekat dari kata al-birrun. Al-birru. Al-birru itu adalah sifat yang merubah dari salah menjadi soleh. Misal lisan suka mencela, salah. Lalu berubah menjadi suka mengatakan yang baik-baik, soleh. Perubahan dari kurang baik jadi baik namanya birrun. Ya, baik itu 5 nanti. Baik fisik namanya thayyib, baik sifat namanya khair, baik praktek namanya ma'ruf. Ketika kebaikan dikerjakan karena Allah namanya ihsan. Kalau merubah dari kurang baik jadi baik namanya birrun. Kalau itu melekat kepada kita sosoknya menjadi mabrur. Haji mabrur adalah haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik. Jelas ya? Oke. Nah, ada tawaran dari Allah begini. Tidak mudah meraih predikat mabrur itu. Kadang engkau mesti bekerja keras begini, kayak nabung, doa. Makanya kemarin saya kencang sekali pada travel-travel termasuk Kementerian Agama dan sebagainya. Supaya begitu memperhatikan, menghormati dan menghargai para jemaah. Karena nggak mudah, antum yang travel hati-hati loh ya. Bertakwalah kepada Allah itu. Cari dunia nggak apa-apa, tapi jangan sampai menzalimi ya dari orang-orang yang ingin berangkat. Karena nggak mudah, mereka itu nabung. Ada yang jual tanah, jual kebun, macam-macam untuk berangkat. Harusnya kita berkhidmat untuk melayani mereka dengan baik supaya Allah ridha. Nanti dari keridhaan itu membuka kepada yang lain-lain. Gak ada masalah dapat mencari dunia, tidak ada masalah. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa, silakan. Al-Baqarah 198. Tapi jangan menjadikan pencarian itu menjadi zalim. Padahal enggak ada fasilitas disebut fasilitas. Haji enggak ada tempat disebut haji ada tempat dan sebagainya. Biaya keluar banyak ternyata tidak sama dengan yang dijanjikan. Itu dosanya besar sekali itu. Mesti hati-hati. Nah, jadi tidak mudah Anda. Memang kalau sekarang prosesnya begini, memang itulah di situ seni ibadahnya. Di situ ada dramanya, di situ ada tangisannya, di situ ada pahalanya. Kalau langsung ada uangnya, perjuangan sholat, doa itu nggak ada, kenikmatannya nggak ada. Justru di situ, ya kenikmatan untuk merawat anak itu saat anak itu kan berproses. Kalau sudah jadi direktur jadi macam-macam itu kecil biasa saja. Justru ketika dia manja, ketika pengen digendong, ketika lari, ketika nggak teratur, di situ ada pahalanya. Itu poinnya. Nah, jadi kalau Anda menabung ada tantangan, itu memang fitrah. Nah, sekarang dihadapkan tantangannya, bagaimana kalau keluarga, apalagi ayah membutuhkan. Mana yang dahulukan? Birrul walidain, wassainal insana biwalidayhi ihsana. Quran surah ke-31, ayat 14, Quran surah ke-46, ayat 15. Tidak ada amalan apapun yang mengalahkan bakti kepada ayah dan ibu. Caranya, jadikan khidmat yang ada itu untuk bisa membahagiakan ayahanda Anda ini dan niatkan itu untuk mendapatkan karunia Allah menunaikan ibadah haji. Itu caranya. Ya, satu kali ada jamaah. Saya biasa mengadakan biasanya rutin manasik terbuka untuk umum siapapun yang mau berangkat. Walaupun kami nggak berangkat. Kita berusaha sharing ilmu. Satu kali ada jamaah dari Bekasi, dari Tambun. Beliau itu saya tahu seorang ustadz sederhana dari daerah gitu kan, dan ngimamin di musola dan sebagainya. Itu ikut manasik. Jadi ada replika Ka'bah itu, yang lain tuh moto video begini. Beliau tuh diam terus menangis. Selesai saya tanya, antum khusyuk sekali. Kenapa? Saya merasakan Ka'bah di depan saya ustadz katanya. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Dah ikhtiar. Nih baca surat ini. Itu kita ijazahkan Al-Baqarah ayat 196 sampai ke ayat 203 waktu itu. Baca bismillah. Satu kali udah kajian rutin lagi malam Jumat, orang hilang. Enggak ada gitu. Masuk musim haji enggak ketemu. Setelah selesai pulang ini datang. Saya tanya, antum kemana aja kemarin enggak muncul pengajian? Saya haji Ustaz. Masya Allah. Gimana ceritanya? Jadi waktu anak ngimamin di musola itu, saya kan bacain itu terus ayatnya. Maghrib ke Isya, ketemu subuh baca. Ada belakang jamaah tanya.
Ustaz dari tadi Ustaz baca ayat haji terus katanya. Sudah haji belum? Belum. Ini imam berapa lama? Sekian. Udah, Ustaz sekarang ikut dengan saya pakai warna haplis. Akhirnya berangkat dapat warna haplis pulang. Jedanya singkat, nggak pakai lama, nggak capek dan sebagainya. Cuma ikhtiarnya ya kayak tadi, perjalanannya demikian. Saya katakan sudah, hari ini nggak ada materi. Antum aja yang cerita pengalaman haji sama jemaah. Nah, jadi yang seperti ini ada poin yang paling tinggi nilainya. Yang terakhir, ada seorang yang sangat mulia, orangnya saleh luar biasa. Ada yang mengatakan ini Ibnu Mubarak, ada yang mengatakan Malik bin Dinar. Tapi semua riwayat sepakat tentang kejadian ini. Apa itu? Beliau nabung seperti Anda ini, pengen haji. Udah siap semuanya. Tiba-tiba tercium bau makanan enak nyampe rumah. Penasaran? Ya ini bau enak banget, begitu keluar istighfar yang sangat dalam karena melihat seorang ibu sedang masak bangkai keledai. Ambil dimasak. Dilihat kenapa kan? Kenapa Anda masak begini? Kan ini nggak benar. Saya tahu hukumnya haram. Tapi anak saya kelaparan. Kalau saya nggak makan ini untuk anak-anak saya, tidak terpenuhi hajatnya saat ini. Berapa yang Anda butuhkan? Sekian, sekian, sekian. Ternyata sesuai dengan jumlah hitungan tabungan untuk haji. Maka diberikanlah keseluruhannya untuk ibu dan keluarganya itu tanpa berucap sedikit pun. Nggak ada yang tahu. Istri nggak tahu, anak ini nggak tahu. Karena nabung itu kan sendiri aja buat siap-siap. Belum bilang, diberikan semua tanpa kalimat sedikit pun. Nggak pasang status. Sebenarnya pengen haji ya, tapi untuk ridha Allah. Nah. Nggak ada. Jadi diam aja, begitu balik apa yang terjadi? Maka malaikat berikan informasi yang sangat menarik. Ya, ada dua hal. Yang pertama ini riwayatnya sampai, yang pertama adalah Allah menerima hajinya dengan sifat birrun yang melekat padanya. Dan dia belum berangkat. Tapi kalimat dan status mabrurnya sudah lekat di sisi Allah. Yang kedua, ini kalimat yang sangat viral. Kalaulah bukan perlakuan orang ini untuk menunjukkan keutamaan amalnya ya. Bukan yang seperti itunya, bukan. Keutamaan amalnya. Kalaulah bukan sedekahnya si fulan dengan sifat tadi, belum tentu diterima orang-orang yang menunaikan ibadah haji di waktu itu. Itu luar biasa. Karena ada orang yang berhaji labbaik, itu ada jawaban malaikat dua. Ya, di sisi Allah. Jadi ada yang Allah langsung jawab, labbaik Allahumma labbaik, langsung Allah jawab, labbaik wa sa'daik. Ya, aku penuhi apa yang kau sampaikan, aku jamin kebahagiaanmu. Ada yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik la sa'daik. Apa itu labbaik kata Allah? Enggak ada labbaik buat kamu. Ternyata harta yang dikumpulkan dari harta yang haram, makanannya haram, pakaiannya haram, niatnya tidak benar gitu kan. Maka ketika sampai di situ kalimatnya sederhana. Malaikat tuh ikut ketawa tuh. Labbaik Allahumma la labbaik la sa'daik. Apa labbaik? Enggak ada labbaik. Ya. Ini bahasa ini ya, bahasa gambaran kita gitu. Jangan dipotong nanti malaikat ketawa, repot nih. Saya ada kontainer-kontainer tuh, membuat konten nih kadang-kadang. Kontainer pembuat konten, kadang motong-motongnya nggak pas narasinya. Saya kemarin di WA, ada jenderal, ada ketua MUI macam-macam. Ustadz, intinya kami nggak diundang peresmian pesantren. Ya Allah, kapan saya resmikan pesantren? Belum diresmikan. Ternyata video itu adalah video bakti sosial. Angkatan udara, minta izin di tempat kami fasilitasi. Keluarnya narasinya, peresmian pesantren Ustadz Adi Hidayat. Itu belum diresmikan. Ya, hati-hati ya. Ada aliran kedua ini yang bahaya, aliran makiyun namanya. Ya, tukang maki-maki. Nah ini, ya, ngajinya yang betul.